Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Arumsari, Dwi Putri Juwariah, dan Maharani akan mempresentasikan mengenai materi teori keseimbangan ekonomi makro konvensional. Yang pertama adalah pengertian ekonomi makro konvensional. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi dapat juga digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Pengertian ekonomi makro dalam buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi karya Tamrin adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Kemudian ada tujuan ekonomi makro konvensional. Tujuan dari ekonomi makro konvensional yaitu tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kemudian produksi nasional tinggi, keadaan perekonomian stabil, neraca pembayaran yang seimbang, pendapatan penduduk yang merata. Keseimbangan ekonomi permintaan agregat dan penawaran agregat atau bisa disebut dengan ADAS. Yang pertama adalah kurva permintaan agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan atau keinginan untuk membeli barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga barang dan jasa yang akan dibeli dalam perekonomian. Dalam analisis klasik kurva AD dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan MV sama dengan PT. Kurva AD dapat dibentuk apabila diketahui nilai M dan V karena AD sama dengan MV, yaitu AD sama dengan nilai keseluruhan transaksi. Sifat kurva AD menurun ke bawah disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini, seperti tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga, kemudian tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Yang terakhir adalah tingkat harga ekspor dan impor. Dapat dilihat bahwa kurva AD akan terbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan menyeluruh akan dipengaruhi oleh harga dan GDP atau pengeluaran rumah tangga real. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Yang kedua ada kurva penawaran agregat atau AS. Penawaran agregat adalah keseluruhan penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam perekonomian. Kurva penawaran agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan nilai real jumlah nilai barang dan jasa yang ditawarkan dalam perekonomian. Dalam perekonomian, dua sektor di mana perekonomian tidak melibatkan pemerintah. Pendapatan nasional hanya terdiri dari konsumsi dan tabungan. Disederhanakan dengan persamaan Y sama dengan C tambah S. Menurut para ahli ekonomi klasik, perekonomian akan selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan perubahan harga tidak akan mempengaruhi keseimbangan. Dengan demikian, pendapatan nasional real tidak akan dipengaruhi oleh keseimbangan harga. Bentuk yang melengkung ke atas berarti semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan para pengusaha. Faktor yang mempengaruhi bentuk kurva
AS antara lain dua penyebab kurva AS yang melengkung, yaitu ciri-ciri fungsi produksi. Yang kedua, ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Kemudian, efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dalam jangka pendek. Kemudian ada pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Yang terakhir adalah tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Kurva penawaran agregat dibagi menjadi dua, yaitu penawaran agregat jangka pendek atau Short Run Aggregate Supply atau SRAS dan penawaran agregat jangka panjang atau bisa disebut dengan Long Run Aggregate Supply atau LRAS. Yang kemudian ada keseimbangan permintaan penawaran agregat ADAS. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis ADAS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional real dan tingkat harga umum ditentukan, artinya 1. Dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Yang kedua, perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan pada PE. Yang ketiga, titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian, karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Materi selanjutnya adalah keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau ISLM. Pada dasarnya, model ISLM berasal dari model silang Keynesian untuk menentukan pendapatan nasional. IS singkatan dari investment saving dan LM adalah singkatan dari liquidity money. Model ISLM menggabungkan uang, suku bunga, dan aktivitas ekonomi. Pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan model ISLM muncul ketika suku bunga di pasar komoditas dan di pasar uang adalah sama. Model ISLM juga sering disebut sebagai Hickensian. Kegunaan model ISLM adalah: yang pertama, model ISLM dapat digunakan di dalam peramalan ekonomi. Yang kedua, ISLM ini menyediakan suatu kerangka berpikir mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi agregat. Yang ketiga, model ISLM dapat membantu para pembuat kebijakan meramalkan akibat keputusan mereka. Sebuah kasus permasalahan antara pendapatan atau output agregat atau Y dan tingkat bunga atau I, misalnya jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau G atau menambahkan jumlah uang beredar atau MS. Ini merupakan bentuk kurva dari keseimbangan ISLM. Penjelasan bentuk kurva keseimbangan ISLM. 1. Pasar barang sama dengan kurva IS. Pasar barang adalah pertemuan penawaran dan permintaan semua barang dan jasa yang diproduksi pada waktu tertentu oleh suatu negara. Sedangkan kurva IS adalah keseimbangan pasar barang yang kemiringan kurvanya negatif dan menghubungkan pendapatan nasional Y atau Y dan tingkat suku bunga atau I. Penurunan kurva IS. Menurut model Keynes sederhana tentang pasar barang dan jasa, keseimbangan pasar akan terwujud jika dua syarat dipenuhi, yaitu penawaran agregat barang-barang dan jasa atau Y sama dengan permintaan agregat akan barang-barang dan jasa atau D atau Y sama dengan C plus I plus G. Tabungan ditambah pajak sama dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah atau S plus T sama dengan I plus G. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS yaitu 1. Bilangan pengganda, 2. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, yang ketiga kepekaan investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga, dan yang keempat kebijakan pemerintah. 2. Pasar uang sama dengan kurva LM. Pasar uang adalah bertemunya pemberi pinjaman dan peminjam dana jangka pendek
liquidity money adalah keseimbangan pasar uang yang memiliki kemiringan positif dan menghubungkan tingkat suku bunga dan pendapatan nasional melalui pasar uang. Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika permintaan uang dan penawaran uang yang sama. Keynes berpandangan terdapat 3 motif untuk memegang uang tunai, yaitu yang pertama, motif untuk transaksi, yaitu orang atau perusahaan membutuhkan transaksi dengan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau MT. 2. Motif berjaga-jaga, yaitu uang yang disisihkan untuk menghadapi sesuatu yang tak terduga atau MP. Ketiga, motif spekulasi, yaitu uang yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan di masanya yang akan datang atau MSP. Di sini terdapat contoh kurva LM. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM ada 4. Yang pertama, jumlah uang yang beredar atau M. Yang kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom atau MO. Yang ketiga, kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau K. 4. Kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunganya atau M. Ini merupakan contoh soal dari model 2 sektor dan 3 sektor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teori keseimbangan ekonomi makro konvensional. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.